Oke guys, kembali lagi di Mehmet Algepin Channel. Jadi di episode pertama, jadi ini ada segmen baru di channel gue, segmen Kata Gavin. Nah ini di episode pertama. Jadi di episode ini gue mau menceritakan tentang gempa Turki yang berawal tanggal 6 Februari 2023. Ya, seperti kalian tahu, pada tanggal itu terjadi gempa besar di tenggara Turki. Ya kayak gini lah. Ya seperti yang udah kalian lihat, gempanya memang seperti itu. Gempa memang terjadinya secara tiba-tiba, dan itu dini hari terjadinya. Jadi orang-orang ketika nggak siap gitu loh, ketika orang-orang nggak siap untuk kabur dan atau apalah, itu bener orang waktu masih istirahat gitu, sekitar jam 4 jam 5 pagi gitu. Nah ini di video ini gue mau cerita pengalaman gue ketika gempa itu terjadi. Dan gempa itu terjadi di Turki bagian tenggara, pusatnya di situ, pusat gempanya di situ. Sebenarnya kalau dikerucutin lagi itu ada 6 kota yang menjadi pusat gempanya. Ada Kahramanmaras, ada kota Malatya, ada kota Adana, ada kota Hatay, ada kota apa lagi ya, lupa, duanya lupa, intinya 4 ini yang gue ingat. Nah kebetulan kota Kahramanmaras kan menjadi pusat juga. Nah gue tinggal di Kayseri, di kota Kayseri, yang mana Kayseri ke Kahramanmaras itu sekitar 3 jam lah, 3 jam 2 jam tuh udah nyampe Kahramanmaras. Nah dan ketika Kahramanmaras gempa pertama kali tanggal 6 Februari 2023 jam 4 jam 5 itu kerasa sampai Kayseri. Dan waktu itu gempanya kan sekarang sekitar 7 komaan gitu kan, sekitar 7 koma, dan cukup sampai Kayseri cukup kerasa. Dan memang bukan cukup lagi sih, memang kerasa sampai orang-orang keluar apartemen. Waktu itu emang ini sih. Jadi cerita begini nih. Jadi waktu itu kebetulan berarti tanggal 5 malam ya. Dari tanggal 5 malamnya dulu. Tanggal 5 malam itu jadi di asrama gue ada kamar tidur, ada ruang belajar. Nah, kita nih kamar tidur beneran buat tidur. Jadi kita ngapa-ngapain tuh di ruang belajar. Nah, kebetulan itu jam 10 malam, jam 11 malam tuh gue belum tidur. Gue masih waktu itu entah ngapain di laptopan lah, lagi laptopan. Nah teman-teman gue tuh jam 11, jam 12 malam perlahan tuh udah mulai ke atas tuh kamar tidur. Gue masih di situ sendiri tuh, masih tidur kan, masih laptopan kan, masih tidur sih, masih laptopan. Nah sekitar jam 2 tuh udah jam 1 lah, udah mulai ngantuk, akhirnya nelpon orang. Memang waktu itu malam Senin ya, iya itu malam Senin atau malam Senin kayaknya, atau malam Minggu, lupa ya harinya. Itu jam 1 nelpon orang, hilang tuh ngantuk, hilang ngantuk, habis itu nonton video di HP, sampai jam 2 atau jam 3 gitu kan. Di situ di ruang belajar yang mana gue udah sendiri gitu kan. Udah jam 3, udah tidur di ruang belajar aja lah. Di ruang belajar aja tuh di pojokan tuh, pakai selimut tipis, di pojokan tidur. Set itu mati lampu, set udah. Nah gempanya tuh kan sekitar jam 4 sampai jam 5. Jadi kata 2 kali gempa, jam 4 dan jam 5 itu gempa. Tapi bener-bener gak kerasa sama sekali buat gue. Dan gak ada yang bangunin saat itu. Entah yang lain gak tahu, pada kabur semua, keluar atau gimana gak tahu lah ya. Intinya setengah 6 itu kan azan waktu itu di situ jam 6, setengah 7 waktu itu. Azan tuh jam 6 atau setengah 7, azan subuh. Jam 6 atau setengah 7, gue dibangunin jam setengah 6 atau jam 6-nya dibangunin Hoja tuh ustadz ya, dibangunin guru di asrama gitu kan. Woi Gavin, dibangunin tuh. Woi Pin, bangun. Gempa. Nah, Hoja yang ini memang CS lah sama gue kan. Jadi gue bilang,
apaan sih, bohong gitu kan. Terus gue bilang beneran gempa kata dia kan. Udah gue bangun tuh, gue berdiri. Memang pas gue berdiri tuh di samping kan langsung jendela. Nah di jendela itu view-nya itu langsung lapangan kosong memang di situ. Nah terus jam 6 pagi itu kan masih gelap tuh, banyak mobil-mobil sama banyak orang-orang di situ udah ngumpul. Terus gue masih belum mudeng tuh, masih belum nyambung. Oja, ngapain tuh orang-orang di luar pagi-pagi begini? Terus Oja bilang, ya kan gue bilang gempa, Pin, lu nggak percaya sih? Oh iya, gue baru nggak tuh. Oh iya gempa. Nah, ya udah. Terus udah sholat gitu kan, persiapan gitu kan. Ya udah sholat subuh. Nyampe masjid itu retak-retak. Masjid itu retak, ada sebagian retak, tapi nggak hancur ya, retak doang. Untung retaknya pun bukan tiang retak gitu, nggak di tembok aja, bukan di ininya lah tiangnya, tapi di temboknya gitu retak. Nah mungkin video nanti gue masukin nih. Nah setelah itu setelah subuh itu udah ada yang retak kan. Habis itu gue mikirnya mungkin ini gempa sekali aja kali, maksudnya ya udah saat itu aja, nggak bakal terjadi lagi. Ya udah, itu belum persiapan, belum apa-apa, nggak ada persiapan buat jaga-jaga buat kalau ada gempa lagi, nggak ada. Nah, yang lain juga pada gitu kan. Nah terus sekitar jam 10 pagi atau jam 11 pagi, nah 10 pagi atau 11 pagi tuh gempa lagi tuh. Kan lagi nelpon ortu tuh, ditelepon apa namanya, oh iya gempa ya, iya gempa set dah. Saya ditelepon juga sama kakek, ditelepon juga sama kakek. Nah habis itu tuh lagi nelpon kakek. Nah pas lagi nelpon, tahu tuh gempa, langsung lari langsung keluar asrama. Masih keluar asrama langsung nyeker semua lah. Itu padahal lagi bersalju. Nah gue lupa ceritain nih. Jadi waktu gempa pagi tadi itu jam 4 jam 5 subuh itu tuh cuaca juga lagi salju deres. Hujan salju lagi deres banget. Jadi orang-orang keluar itu pada ya dingin banget di luar, pada kedinginan di luar karena salju benar-benar lagi turun dan deras gitu kan. Dan sampai pagi pun hujan salju udah berhenti tapi masih bersalju gitu kan. Jadi kita keluar nyeker apalah, kedinginan kaki kan. Untung nggak begitu lama juga keluar. Habis itu bentar doang sih, itu cuman beberapa detik langsung keluar. Saya itu udah berhenti nih, masuk lagi langsung tuh ngecas powerbank, ngecas HP, takutnya ada pemadaman atau semacamnya gitu kan. Ngecas HP, ngecas powerbank, terus ngambil dokumen, berkas masukin tas. Nah, habis itu langsung bawa tas, pakai jaket, bawa tas, keluar. Seenggaknya di luar dulu lah. Sudah sejam di luar, sekitar sejam di luar, masuk lagi asrama. Kayaknya udah aman lah, udah nggak bakal gempa dalam waktu dekat. Masuk lagi tuh, udah masuk. Setelah itu udah tuh masukin, ya kan berkas sudah siap di tas. Nah itu akhirnya kita inisiatif buat duduk di samping pintu utama gitu kan, pintu utama asrama di lantai 1. Jadi ruang belajar di lantai 2, kamar tidur lantai 3. Jadi laptop dibawa dari lantai 2 di ruang belajar itu dibawa ke lantai 1 di dekat pintu utama, dan tas di situ juga. Jadi kalau jadi laptopan tuh lantai 1 samping pintu kayak biasa buat tamu. Nah ini buat buat sebenarnya buat waktu itu orang Indo doang, orang Turki gak ada yang kayak gitu, orang Indo doang kayak gitu. Nah setelah itu udah laptopan di situ. Sempet waktu itu dibilang Oja, ngapain laptopan di sini, di atas aja udah aman gitu kata dia kan. Gedung kita tuh aman, tenang aja gitu kata dia kan. Ya kuat lah, pondasi kita kuat segala macam. Tapi gue bilang nggak Oja, nanti kalau kenapa-napa gimana gitu. Ya ngeyel lah. Terus Oja ya udah maklumi dia kan, ya udahlah. Setelah itu malamnya niatnya kita tidur samping pintu itu juga, tapi ya kita masih di situ tuh sampai malam, sampai jam 10 malam kan. Sama kita juga makan cikiop di situ. Nah Oja ngelihatnya kayak kurang etis, kurang rapi lah, karena banyak warga juga ke asrama gitu, karena asrama gedungnya nggak begitu tinggi, cuma 4-5 lantai. Jadi banyak warga ke situ dikira aman, karena warga Turki ini rata-rata tinggal di apartemen yang tinggi-tinggi gitu, apartemen yang tinggi-tinggi. Nah itu makanya warga banyak yang di situ dan diterima sama. Jadi banyak warga juga di situ, dan kita di situ juga. Maksudnya
itu pun bukan semua warga ya, maksudnya itu kebanyakan keluarga-keluarga Hoja, tetangga-tetangga asrama yang ke situ, bukan semua warga ke situ, enggak. Nah itu keluarga-keluarga Hoja, istri Hoja pada di situ. Nah kita di samping pintu ya otomatis diliatin keluarga-keluarga Hoja itu, dan Hoja itu bilang udah tidur atas aja gitu kan. Udah kita ke atas semua tuh, ke atas. Tapi pas jam 11 jam 12 pas gua mau tidur, gua tetap di bawah juga samping pintu, ngeyel juga. Udahlah kalau kenapa-napa kan, udah tetap di samping pintu. Dan kebetulan ternyata ada warga juga yang tidur di situ. Udah tambah yakin gue tidur di situ kan, tambah yakin tuh di situ. Nah setelah itu sebenarnya waktu tidur malam-malam itu sebenarnya ada gempa kecil-kecil. Nah itu tuh sering terjadi gempa kecil-kecil yang bikin kita was-was, nggak bisa tidur gitu. Tidur bangun. Jadi sampai pagi tuh tidur bangun berkali-kali. Jadi itu yang bikin masih deg-degan terus. Dan sebenarnya sore itu, sebelum pada hari tanggal 6 itu sorenya, gue udah inisiatif ngambil duit juga dari bank. Takutnya orang-orang pada ngambil duit kan, takutnya harus siap cash, orang-orang pada ngambil duit. Bener aja gue kesana, ada 4 mesin, satu mesin tuh udah habis, satu mesin udah habis, tinggal sisa 3 tuh yang masih ada cashnya. Udah gue ambil duit buat jaga-jaga, dan inisiatif nyari mungkin kayak ada tenda-tenda dari pemerintah yang disediakan buat evakuasi atau segala macamnya lah. Kita cari info-info di grup PPI, grup PPI dan grup kelas yang lain-lain. Dapat tuh info, nih buat kecamatan ini evakuasinya sini, buat kecamatan ini evakuasi sini. Nah kebetulan gue kecamatannya kecamatan Talas kan. Nah buat di Talas itu evakuasinya di sini. Nah, gue kesana sana jalan. Ternyata tempat evakuasinya gedung juga, gedungnya 3 lantai, tapi tingginya sama kayak gedung asrama gitu, 3-4 lantai lah, sama aja. Ada di depannya tenda yang hijau itu, tapi bener-bener tenda doang, nggak ketutup rapat, terus bener-bener bangku-bangku plastik doang. Kita nggak bisa tidur situ, duduk doang situ, sama ada pemanas-panas, dan itu pun udah rame gitu. Wah sama aja, udahlah nggak usah. Akhirnya sebenarnya nyari lagi tuh tempat evakuasi di kecamatan lain. Gue nyari sendiri tuh, itu hujan salju deras banget juga lagi, derasnya juga. Akhirnya nyari kecamatan lain, nyampe di situ sama juga gedung juga. Ya udah rame juga. Gue masuk tuh, kayaknya gue lihat pas masuk itu orang asing, gue sendiri. Jadi orang-orang pada ngeliatin gue juga. Ya udah gue keluar aja deh. Gue keluar dan nggak berniat di situ. Udahlah asrama aja udah aman, yakin asrama aman. Akhirnya tidur malam itu dekat pintu, dan kenyataannya aman walaupun gempa-gempa sedikit-sedikit kayak gitu sih. Mungkin jadi pengalaman gue bukan sebagai orang yang terdampak sekali gedung rumah gue hancur atau asrama gue hancur, enggak. Jadi pengalaman seseorang yang tinggal dekat pusat gempa yang besar dan kerasa juga gitu. Dan memang heboh, euforia gempanya kerasa banget sampai orang-orang keluar. Dan itu benar-benar di lapangan samping asrama itu mobil-mobil tuh parkir di situ, itu bisa seminggu lebih tuh masih parkir di situ. Jadi orang-orang ramai itu di lapangan situ. Itu benar-benar ya cukup ya pengalaman yang inilah, sebagai pengalaman yang mengesankan gitu. Jadi ya itu aja di episode pertama Kata Gavin. Sekian, semoga menghibur dan semoga informatif lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga informatif dan mungkin gue akan bahas di video selanjutnya untuk mungkin kelanjutan ceritanya, atau mungkin hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan dari gua gitu. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.